Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube saya, Franky Sabra. Di video kali ini kita akan bahas aplikasi sistem informasi OLAP. Pertama di sini contoh aplikasi sistem informasi OLAP. Gambaran umum dari aplikasi. Profil mahasiswa dan lulusan adalah salah satu data yang sangat dibutuhkan suatu universitas dalam akreditasi. Dengan data tersebut, universitas dapat mengetahui informasi tentang kondisi akademik mahasiswa. Data yang bisa didapat adalah jumlah mahasiswa lulusan dan kelompok mahasiswa berdasarkan indeks prestasi atau IPK. Dalam periode tertentu, data mahasiswa yang belum terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam menampilkan data yang dibutuhkan. Gambaran umum dari aplikasi ini adalah ingin memberikan data mahasiswa yang indeks prestasi kumulatifnya tinggi. Selanjutnya, menyebabkan kesulitan ada beberapa masalah yang menampilkan data-data tersebut. Pertama adalah dibutuhkan alat bantu berupa aplikasi OLAP, profil mahasiswa dan lulusan data yang diperoleh dari program studi. Data yang digunakan diambil dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas UIN. Pada penelitian ini dilakukan tahapan analisa pemecahan masalah, perancangan tampilan aplikasi, tahapan uji coba aplikasi atau implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi OLAP untuk menampilkan presentasi IPK lulusan berdasarkan ring tertentu, menampilkan IPK minimum rata maksimum. Hasil dari gambaran umum ini adalah penelitian ini untuk menampilkan presentasi IPK lulusan berdasarkan ring tertentu atau berdasarkan nilai. Selanjutnya itu adalah fungsi dari aplikasi. Pertama di sini fungsi dari aplikasi penelitian ini standar yang dibahas hanya standar 3. Pertama fungsinya adalah untuk mengetahui total jumlah mahasiswa, kemudian jumlah mahasiswa reguler, jumlah mahasiswa baru, kemudian jumlah lulusan, jumlah mahasiswa berdasarkan IPK dan presentasenya. Selain itu juga fungsi dari aplikasi ini adalah mengetahui jumlah mahasiswa reguler 7 tahun terakhir setiap tahunnya. Selanjutnya adalah manfaat dari aplikasi. Manfaat dari aplikasi ini adalah mengetahui program studi sistem informasi, dapat mengetahui tentang profil mahasiswa dan lulusan, serta program studi informasi lebih mudah dan cepat pengisian barang akreditasi standar 3 profil mahasiswa dan lulusan. Manfaat dari aplikasi ini adalah mengetahui informasi tentang mahasiswa lulusan program studi informasi dan mengetahui dan mudah dalam cepat pengisian borang akreditasi standar tentang profil mahasiswa dan lulusan. Selanjutnya, ini adalah output dari aplikasi. Di sini ditampilkan NPM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa dan nilai. NPM mahasiswa di sini disebutkan 14 103 03 0065 bernama Ananda Ritu ya. Sebagai contoh, nilainya, nilai P-nya 80, T-nya 70, TS-nya 70, UAS-nya 50, NA-nya 66, nilai akhirnya adalah C+. Selanjutnya, ini adalah hasil proses ekstrak nilai mahasiswa. Tabel berikutnya, tabel nomor, kemudian NPM juga nama mahasiswa, huruf. Ini adalah standar nilainya. Kemudian kode MK, MKK 2004 itu adalah kode MK. Selanjutnya output dari aplikasi untuk menampilkan bobot nilai ya. Bobot nilai A, B+, B, C+, C, D dan E. Untuk bobot nilai A itu mempunyai bobot nilai 4, sedangkan B+ itu mempunyai bobot nilai 3,5, C+ itu mempunyai bobot nilai 2,5, C mempunyai bobot nilai 2, D mempunyai bobot nilai 1 dan E mempunyai bobot nilai 0. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel kode mata kuliah. Ada nama mata kuliah, SKS dan semester berapa. Tabel pertama yaitu kode MK MPK 1003
ke PGRI ya. Jumlah SKS 2 dan semester 1. Ini adalah mata kuliah umum ya. Misalnya ini mata kuliah umum. Kemudian selanjutnya ada kode MK 2006 konsep sistem informasi. Ini adalah salah satu contoh mata kuliah wajib di semester 1. Jumlah SKS-nya 4 dan semesternya semester 1. Selanjutnya adalah proses transform. Di sini ada NPM mahasiswa, nama mahasiswa, tahun akademik, tahun masuk, dan keterangannya. Ini adalah NPM yang pertama 07 103 03 0002, bernama Cindy Sibara. Dia masuk pada tahun 2010 sampai 2011. Tahun akademiknya ya, tahun masuk, dia masuk tahun 2007. Keterangannya TS -5. Proses transform dilakukan untuk perubahan integrasi data yang telah didapatkan dari proses ekstrak. Proses transform yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menghitung indeks prestasi kumulatif. Proses transform di sini tujuannya adalah untuk menghitung indeks prestasi kumulatif atau IPK. Proses transform dilakukan dengan cara mengintegrasikan data lulusan, data mata kuliah, grade, nilai, dan nilai mahasiswa yang disampaikan dalam tabel data nilai. Kemudian tabel data nilai ini ada di bawah, yang dari NPM, nilai huruf, kode MK, dan bobot ini disampaikan di bawah nih. Ini adalah tabelnya. Yang pertama NPM 13 103 03 0002, bobot nilainya A, nilai hurufnya ya. Kemudian kode MK-nya MKB 3010 dengan bobot nilainya adalah 4. Selanjutnya NPM yang kedua yaitu 13 103 03 0002, nilainya adalah B+. Kode mata kuliahnya MKB 3011 dengan bobot nilainya adalah 3,5. Begitu juga sampai seterusnya ya. Selanjutnya adalah ini source code untuk menunjukkan function menghitung jumlah SKS lulusan yang digunakan untuk menghitung IPK lulusan ya. Langkah berikut dibuat function untuk menghitung IPK. Ini adalah salah satu kode programnya. Itu juga di bawahnya function untuk menghitung IPK lulusan. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ini adalah contoh hasil perhitungan IPK. Hasil perhitungan IPK lulusan menampilkan NPM dan lulusan IPK. Di sini hasil perhitungan dari rata-rata IPK untuk yang pertama NPM pertama 12 103 03 0382 mempunyai IPK rata-rata 3,19. Selanjutnya ada NPM 12 103 03 0358 mempunyai IPK rata yaitu 3,42. Begitu juga sampai seterusnya ya. Tabel selanjutnya menunjukkan query untuk menampilkan IPK minimum, rata-rata, dan maksimum. Inilah source code untuk menampilkan IPK minimum dan IPK rata-rata. Selanjutnya menunjukkan prosedur untuk memasukkan data ke tabel fakta. Presentase IPK. Prosedur tersebut digunakan untuk mengelompokkan presentase IPK mulai dari IPK di bawah 2,75, nilai IPK antara 2,75 sampai 3,5, dan nilai IPK di atas 0,5. Inilah source code untuk mengelompokkan nilai IPK mulai dari 2,75 dan antara 2,75 sampai 3,5 dan sampai di 3,5 di atas ya. Dapat dilihat source code-nya ada di atas. Kemudian tabel berikutnya menunjukkan hasil eksekusi prosedur sebagai proses load yang digunakan untuk pengelompokan IPK. Hasil pengelompokan IPK menampilkan data angkatan, keterangan IPK, pengelompokan IPK, jumlah atau jumlah lulusan, dan presentase. Lihat di tabelnya angkatan 12 atau 2012, keterangan IPK-nya yaitu lebih kecil dari 2,75. Jumlahnya 0 orang, persentasenya juga 0. Kemudian angkatan 2012 yang IPK-nya 2,75 sampai 3,5, itu jumlah mahasiswanya mendapat IPK tersebut sebesar 93 orang, dan presentasinya adalah 90,2913.
Selanjutnya yaitu letting angkatan 2012 atau letting 2012 yang mendapatkan IPK 3,5 lebih besar daripada 3,5 yaitu 10 orang dan persentasenya yaitu 9,70874. Begitu juga sampai seterusnya ya. Aplikasi OLAP yang dihasilkan digunakan hasil dari proses load. Aplikasi ini dibuat menggunakan Embarcadero Delphi 10.2 Tokyo dengan database MySQL. Tampilan aplikasi OLAP presentasi IPK lulusan ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Ini adalah salah satu aplikasi OLAP yang dibuat menggunakan Delphi Embarcadero Delphi 10.2. Tampilannya seperti ini. Ada tampilan presentasi, keterangan IPK dan angkatannya bisa dilihat. Kemudian yang IPK-nya 2,25 sampai 3,5. Kemudian yang IPK-nya lebih kecil dari 2,75 dan IPK-nya lebih besar daripada 3,5. Menunjukkan aplikasi OLAP presentasi IPK lulusan berdasarkan rank. Di sini berdasarkan IPK yang dapat mahasiswa masing-masing. Dapatkan hasil proses load pada gambar 12 ya, gambar atas. Aplikasi OLAP presentasi IPK untuk lulusan menampilkan angkatan pengelompokan IPK atau presentasi pada setiap angkatan pengelompokan IPK. Di sini dapat ditampilkan angkatan berapa, kemudian IPK-nya 2,75 sampai 3,5 itu berapa persen, kemudian yang lebih kecil daripada 2,75 itu berapa persen, kemudian yang lebih besar daripada IPK-nya 3,5 itu berapa persen. Tabel berikutnya, tampilan berikutnya menunjukkan aplikasi OLAP minimum rata-rata maksimum yang didapatkan dari hasil proses load. Aplikasi IPK aplikasi OLAP minimum rata-rata maksimum menunjukkan tahun angkatan. Nah, di sini menunjukkan tahun angkatan, kemudian IPK minimum dan IPK rata maksimum. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.